Perkenalkan, nama saya Leri AJPI, calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023 Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Demonstrasi kontekstual modul 1.1. Pemahaman tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya berlatar belakang guru SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Maka dari itu, saya mengambil metafora kabel fiber optik sebagai metafora saya dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kabel fiber optik itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, outer jacket. Yang kedua, strength member. Yang ketiga, coating. Yang keempat, cladding. Dan yang kelima yaitu core itu sendiri. Apa sebenarnya itu kabel fiber optik? Kabel fiber optik itu adalah sesuatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya ini kabel fiber optik dari bagian-bagiannya. Bagian yang kita lihat yang pertama itu inti atau core-nya. Bagian inti dari sebuah kabel fiber optik merupakan bagian yang paling penting. Ingat, bagian yang paling penting. Bagian ini akan terbuat dari serat kaca. Dan bagian inti ini, ya, semakin besar bagian inti ini menandakan semakin baik pula kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri. Jadi inti dari kabel fiber optik itu adalah core-nya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat yaitu cladding. Adalah bagian jaket atau pelindung dalam sebuah kabel fiber optik untuk melindungi inti. Jadi inti itu dilindungi oleh cladding yang digambar di berwarna biru. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Mantel atau coating. Nah, ini merupakan bagian pelindung inti juga. Karena pelindung inti core ini harus dibuat beberapa lapis. Agar supaya fungsinya dari coating ini atau mantel ini yang warna putih itu untuk supaya menjaga kabel itu bisa bertahan lama atau lama untuk rusak. Kemudian yang selanjutnya, strength member dan outer jacket. Nah, strength member dan outer jacket ini adalah bagian terluar yang disebut dengan outer jacket yang warna orange itu bagian perlindung yang terluar yang langsung kena cahaya. Kemudian yang strength member itu yang masuk ke dalam yang warna kuning. Fungsinya sama untuk melindungi satu kabel fiber optik. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Ya. Nah, metafora yang saya gunakan yaitu kabel fiber optik dihubungkan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat penjelasannya. Untuk bagian terluar, yang pertama yang warna orange dan yang kedua yang warna kuning itu saya ambil hanya tuntunan dalam hidup sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Apa yang dimaksud dengan itu? Mari kita lihat. Pertama kali yang harus kita ingat bahwa pendidikan itu hanya satu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuh anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Karena anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup sehingga mereka hidup untuk tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Kemudian yang selanjutnya, budi pekerti atau bagian yang disebut dengan coating. Sama fungsinya untuk melindungi. Yang saya lihat di sini, atau kita lihat di sini, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perbanduan antara gerakan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, budi pekerti juga itu dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, antara karsa afektif, sehingga menciptakan psikomotor atau karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling utama baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak itu sendiri atau seorang anak. Jadi keluarga menjadi hal yang paling utama di dalam filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi yang pertama di dalam pendidikan. Kemudian yang selanjutnya kita lihat.
atau yang disebut dengan cladding yang berfungsi untuk melindungi bagian inti sebelum ke bagian intinya. Mari kita lihat. Saya ambil di situ adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman sendiri adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Oleh karena itu, guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Guru dianalogikan sebagai petani atau tukang kebun, sedangkan murid diibaratkan sebagai benih-benih yang disemai dan ditanam di lahan yang disediakan. Jika benih ditempatkan di tanah yang subur, dengan sinar matahari dan pengairannya yang baik serta perawatan dari petani, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi tanaman yang baik. Meskipun benih awalnya kurang baik, begitu pula dalam hal pendidikan pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga guru sebagai pamong dapat menuntun dan mengarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang terakhir yang kita lihat yaitu core atau intinya. Yang saya ambil di sini yaitu inti dari tujuan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka belajar. Maksudnya apa? Merdeka belajar saya bagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, merdeka yaitu setiap masyarakat, setiap manusia yang ada di Indonesia khususnya dapat menikmati pendidikan itu tersebut. Tidak dibatasi oleh golongan tertentu, tidak dibatasi oleh ras dan suku, tidak dibatasi oleh kekayaan atau kemiskinan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang saya lihat itu, merdeka belajar untuk siswa itu sendiri. Bahwa mereka dibebaskan untuk belajar, mereka mencapai pembelajaran menyenangkan, mereka itu dibebaskan memilih model pembelajaran, materi, sumber, apapun yang dilakukan, dibebaskan walaupun masih di dalam satu ruang lingkup atau masih ada batasan tertentu sehingga kita dapat melihat hasil pembelajaran mereka. Artinya bebas bukan berartinya bebas sebebas-bebasnya, tapi ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir yaitu merdeka belajar untuk guru itu sendiri. Guru diberikan kebebasan untuk memilih materi yang akan disampaikan yang disesuaikan dengan kodrat anak itu sendiri, kodrat alam atau kodrat zaman yang disesuaikan dengan budi pekerti berdasarkan latar belakang sehingga terciptanya yang disebut dengan merdeka belajar. Dan akhirnya kita melihat bahwa sesuai dengan apa yang Ki Hajar Dewantara sampaikan, Ingarso Suntulodo memberikan teladan di depan, Ing Madia Mangun Kurso di tengah membangun semangat, dan yang terakhir Tuturi Handayani yaitu memberikan dorongan dari belakang. Demikian untuk materi atau tugas tentang kontekstual yang saya buat, kiranya dapat memberikan tuntunan atau manfaat bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia.